Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sartin Rahayu, mahasiswa Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 201104040013. Di video kali ini saya akan membahas mengenai politik masa Orde Baru hingga Reformasi. Lalu saja, Indonesia sebuah negara di Asia Tenggara yang memiliki sejarah yang sangat panjang, dari mulai masa penjajahan kolonial atau Belanda, kemudian penjajahan bangsa Jepang dan masa kemerdekaan mulai dari Orde Lama, Orde Baru sampai masa Reformasi. Lalu sekarang, melihat sejarah bangsa Indonesia yang panjang dan juga terjadinya perubahan kekuasaan di Indonesia, tentu juga telah terjadi berbagai perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga yang lain-lain. Dari aspek historis Indonesia dalam dunia perpolitikannya, pada tahun 1900-an, para pemuda melakukan berbagai gerakan politis yang bertujuan melawan penjajah dan memerdekakan bangsa melalui organisasi dagang, organisasi kepemudaan, organisasi komunitas, organisasi agama, bahkan organisasi politik atau partai. Dengan jiwa Bhinneka Tunggal Ika, meskipun tersebar di 1.300 pulau dengan ratusan suku bangsa dan bahasa, ternyata pemuda-pemuda Indonesia mampu memerdekakan bangsanya dari penjajah. Tahun 1970 awal terjadinya perubahan politik pada masa Orde Baru yang ditandai dengan adanya pemilihan umum atau pemilu pada tahun 1971. Kondisi ekonomi yang carut-marut pada masa Orde Lama mulai dibenahi dengan berbagai kebijakan oleh pemerintah, antara lain pelaksanaan anggaran berimbang untuk menekan inflasi, maka sedikit demi sedikit laju inflasi berhasil ditekan menjadi 9% pada tahun 1970. Pemerintah juga melaksanakan pembangunan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Namun, pada tahun 1997 Indonesia diterpa krisis ekonomi yang berdampak pada krisis politik, sosial, budaya, dan kepercayaan yang berakhir dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 30 tahun menuju cita-cita Indonesia baru dengan adanya perubahan di berbagai aspek kehidupan rakyat melalui reformasi pada pengelolaan pemerintahan. Bangsa Indonesia terus berkembang menjadi besar dengan mutu manusianya yang semakin maju, sehingga tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat pada politik juga semakin bertambah dengan kritis terhadap jalannya pemerintahan guna dapat memberi perubahan kehidupan sosial ekonomi dalam era globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Berikutnya mengenai perkembangan politik pada 4 generasi. Perkembangan politik di Indonesia sebagai bagian dari kehidupan sosial politik secara umum mengalami pasang surut. Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi modal awal terbentuknya sistem politik, yaitu pemerintahan yang sah dan menjalankan roda kepemimpinan dalam suatu sistem kenegaraan. Pada awal kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih mencari bentuk, ditandai dengan berbagai perubahan yang dibuat oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Soekarno dan Hatta. Pembentukan smart politik ini menghadirkan era kepemimpinan politik yang khas di masa-masa kepemimpinan yang berbeda. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia, roda pemerintahan berjalan berdasarkan demokrasi yang dapat dibagi dalam 4 masa. Pertama, masa Republik Indonesia pada masa Republik Indonesia I tahun 1945 sampai 1959.
atau yang lebih dikenal dengan era demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Yang kedua, masa Republik Indonesia II tahun 1959 sampai 1965 atau yang lebih dikenal dengan era Orde Lama atau Orla atau demokrasi terpimpin. Yang ketiga, masa Republik Indonesia III yaitu tahun 1966 sampai 1998 atau yang lebih dikenal dengan era Orde Baru atau Orba atau demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir dikenal dengan era Orde Baru atau Orba atau demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir yang berlaku sampai saat ini adalah masa Republik Indonesia IV 1998 hingga sekarang, atau yang lebih dikenal dengan era reformasi. Konfigurasi politik yang ada pada masa Orde Lama membawa bangsa Indonesia berada dalam suatu rezim pemerintahan yang otoriter dengan berbagai produk hukum yang konservatif dan pergeseran struktur pemerintahan yang lebih sentralistik melalui ketatnya pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pada masa ini pula politik kepartaian sangat mendominasi konfigurasi politik yang terlihat melalui revolusi fisik serta sistem otoriter sebagai esensi feodalisme. Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam politik dalam negeri, dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Ada dua macam konsensus nasional, yaitu yang pertama berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut juga dengan konsensus utama. Kedua, konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai-partai politik dan masyarakat. Berdasarkan semangat konsensus nasional itu, pemerintah Orde Baru dapat melakukan tekanan-tekanan politik terhadap partai politik yang memiliki basis massa luas dengan penyaringan partai politik pada penyederhanaan jumlah partai politik dalam pelaksanaan pemilu. Pada tahun 1966 merupakan transisi masa Orde Lama ke Orde Baru. Hal itu ditandai dengan adanya pergeseran pusat perhatian pemerintah yang pada awalnya terfokuskan pada pembangunan bangsa ke pembangunan perekonomian. Namun demikian, pemerintah pada masa kepemimpinan Soeharto juga menyadari pentingnya keberadaan stabilitas politik sebagai suatu kondisi penting bagi terlaksananya pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, muncul perhatian yang serius untuk menata kembali sistem politik Indonesia untuk menjunjung kegiatan pembangunan ekonomi Indonesia. Proses penataan ini semakin mendesak dilakukan ketika prioritas pembangunan ekonomi berorientasi pada pertumbuhan, di mana juga mengintegrasikan diri dalam sistem ekonomi internasional yang bercorak kapitalis. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.